Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Prawira dari D3 Analisis Farmasi dan Makanan di Universitas MH Tamrin. Di sini saya akan mempresentasikan kasus ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan hedonisme di kalangan remaja. Latar belakang masalah. Sejak tahun 2003, komunitas ini sering melakukan aktivitas nongkrong di warung Bumi Ayu. Anggotanya didominasi remaja laki-laki. Namun, tidak memungkiri adanya remaja perempuan dalam komunitas ini. Para remaja ini, sama halnya dengan remaja umumnya, mengaktualisasikan dirinya dengan cara berinteraksi dan membentuk suatu komunitas guna menjaga eksistensi dirinya di masyarakat atau kalangan remaja seusianya, yaitu komunitas WBA, singkatan dari Warung Bumi Ayu. Remaja WBA melakukan aktivitas nongkrong di WBA disebabkan oleh penolakan dari teman sebayanya, keluarga yang kurang harmonis, dan ajakan dari teman-teman yang memiliki pemikiran yang sama. Bentuk aktivitas lainnya dilakukan di lingkungan WBA atau internal dan di luar lingkungan WBA atau eksternal. Aktivitas internal remaja WBA diantaranya mengadakan pesta atau party, aksi coret-coret tembok atau vandalisme, dan main spirit atau judi. Aktivitas eternal remaja WBA yaitu mengikuti lomba layang-layang, olahraga bersama, tur keluar kota, trek-trekan, hingga clubbing atau ke tempat hiburan malam. Aktivitas yang mereka lakukan dalam wadah suatu komunitas memunculkan karakteristik sendiri pada komunitasnya berupa penerimaan anggota baru, hubungan komunitasnya dengan komunitas lain, gaya hidup yang sama hingga penggunaan bahasa pergaulan. Faktor penyebab gaya hidup hedonisme. Sebagai remaja, tentunya akan update terhadap apapun yang menjadi perkembangan tren dan juga iptek seperti style fashion, gadget, gaya rambut, bahasa pergaulan, tato, dan masih banyak lagi gaya hidup lainnya. Inilah yang menyebabkan perilaku hedonisme muncul tanpa disadari oleh pelakunya. Budaya konsumerisme menjadi labeling dari berbagai pihak untuk mempertahankan citra mereka di masyarakat. Gaya hidup konsumerisme yang dilakoni oleh para remaja putri WBA tentunya tidak terlepas dari penerimaan atau imitation, budaya baru yang berkembang saat ini. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, berpenampilan, gaya bicara, gaya hidup, bahkan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Faktor penyebab hedonisme lainnya adalah sugesti atau suggestion, yang secara internal ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Sugesti dalam dirumuskan sebagai suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Rasa takut akan dibully, diejek, gengsi yang tinggi, dan dijauhi teman-temannya karena ketidakmampuan remaja putri WBA untuk mengikuti gaya hidup lingkungan atau tempatnya bergaul. Dampak gaya hidup hedonisme. Pada dasarnya, perilaku hedonis berlanjut dan tidak bisa dihentikan. Ketika pelaku hedonis sudah tidak diterima di kalangan remaja putri biasa, hingga pelaku hedonis sebisa mungkin mempertahankan gengsinya agar tidak dijauhi oleh teman-teman sesama hedonisnya. Gaya hidup hedonisme juga berdampak pada perubahan identitas si pelaku, di mana mereka seringkali menyangkal standar orang tua mereka dan memilih nilai-nilai teman kelompok atau sekawan. Perilaku hedonisme juga berdampak terhadap keluarga remaja hedonisme, serta tanggapan masyarakat seperti pencemaran nama baik keluarga, perilaku yang tak sesuai harapan keluarga, serta citra negatif di masyarakat. Berikut adalah solusi-solusi untuk mencegah terjadinya hedonisme di kalangan remaja. Satu, susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Kedua, mengubah mindset konstruktif menjadi produktif. Ketiga, selektif saat memilih lingkaran pertemanan. Untuk yang terakhir adalah membatasi diri saat melakukan self-reward. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.